Ibu-ibu dan bapak-bapak, kita bercerita malam kini. Kalau kamu ngaji rancak je Ustaz Samad. Bab itu ilmunya tinggi walaupun inyo muda. Kalau amboko walaupun lah gae ilmu kurang sekolah tangguang mengaji ndak sampai katam sulit lah bercerita. Tak mungkin si bisu ke menyanyi, mustahil si lumpuh ke menari, ba'alo si buto ke membimbiang. Jadi kita nak mengaji doh, kita bercerita. Ba mangko di belakang nama Ustaz ada DRS. Apa ko Ustaz indak kuliah mangko ilmu kurang? Indak. DRS tu ditambah orang musaji saja. Tapi itu ndak doktorondus, dakwah raun sawali. Lebih-lebih saja di videoan orang kau pak, tak kajui orang Minang di luar provinsi, di luar kabupaten, di luar pulau. Alhamdulillah sejak pulang Sikosari, ambolah sampai ke Kalimantan, lah sampai ke Bali, lah sampai ke Jawa Timur, lah sampai ke Medan, di Pulau Sumatera kon nanalun ke Aceh. Kan sesuai jo DRS tu, dakwah raun sabadi. Termasuk bapak-bapak saya sehat walafiat juga berkat doa dari jamaah Masjid Raya ini. Yo ndak jaleh ke lekang bu? Ndak. Ditambah jelek. Kalau indah yo terdengar itu telingo nan dituri ada. Kaum muslimin nan kedua, kalau mengaji lo kita malam kini segala kajilah didengar di orang Pekanbaru. Baik dari Ustaz Oren, baik dari Ustaz Das'at Latif, baik dari Ustaz Mustafa Umar, baik dari Ustaz Abdul Samad. Ibarat orang mencancang tabu sudah ditabang, lahnya cancang tabu itu saja dari Pangka sampai ke ujung. Mana mani tabu di Pangka jo di ujung? Mani di Pangka. Kalau ambo ulang lo malam ko lah tahu juang tabu tu tiba di ambo. Tu ambanya ne. Tapi walaupun manih tabu di Pangka, amba tabu ke ujung, kalau tabu ke ditanam, pangkanya nan ditanam ujungnya. Ujungnya. Jadi kok lah hamba ujung tabu kita tanam malah balik. Ko amuah kita menanam di tanah hitam kepanehan lai batarut salai daun kajadi suluh dinan kalam. Rajin kita menanam ujung tabu, insya Allah jadi pangka tabu jadi. Jadi menanam ujung tabu jawab malam ini. Ujung tabu nang kaditanam diradang-radang bak memasuk dikira-kira ke bandar tetangga ikan siguramo. Dibilang-bilang diatuk, dicurai-curai di papa, diulang kaji nan lama. Jadi tidak ada kaji baru pak. Ambo takui kalau ada kaji baru, nyokece lo orang bid'ah. Jadi kaji lama segitulah. Kaji lamanya sebentar lagi hari rayo haji, hari rayo korban, hari rayo Adha. Kaum muslimin yang terhormat, apa nan kita ulang? Korban di zaman Nabi Adam dan korban di zaman Nabi Ibrahim. Dan bagaimana kita berkorban selanjutnya. Nabi Adam beliau itu mempunyai anak kembar setiap lahir.
Satu laki-laki, satu perempuan. Lah gadang anak tu dicalik roman lah sadang dipandang tubuh lah patui. Pinang digatok di pamalan sirih tekana jujunjuang. Supaya sirih ko bagagang bajunjuang rancak, mangko dia lah junjuang. Batanyolah Nabi Adam ke Allah. Ya Allah, bagaimana caranya mencari jodoh anak saya ini? Kata Allah, anak engkau itu saya lahirkan ke dunia kembar. Karena orang lain tidak ada, anak engkau sama anak engkau itu dinikahkan. Tapi jangan yang sama kembarnya, dibikin nikah silang. Jadi anak beliau yang tua namanya Qabil, adiknya Aqlimah, kembarnya. Anak yang nomor 2 lahir Habil, adiknya Labudda. Jadi disuruh oleh Allah dinikahkan dengan kembar Habil, Habil dengan kembar Qabil. Lah ditabang kayu, bola disusun kayu dipagu, ditinggang pulau malah ameh, de ameh ampir kakameh, de padi mangko kajadi. Lah tagak tenda, lah dipasan catering, si Qabil ko ndak mual. Ayah, ambo ndak mual batuka dia. Adi ambo ranca adir si Habil baliang. Kalau tidak dikonsen baliang ko ba, dipasang kaco kempaca saja. Tapi kalau manusia sebenarnya cantik semua. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Jadi tidak mau. Kenapa? Dihasut oleh ayat. Bisa saya hasut kamu. Ya Allah Adam bertanya kepada Allah, ya Allah, bagaimana caranya anak saya ini yang Qabil tidak mau mematuhi aturannya? Allah belum marah ketika itu. Suruh anakmu itu berkorban. Korban ketika itu belum disembelih, diletakkan ke dataran tinggi. Karena Qabil ini kerjanya bertani, maka yang dikorbankannya hasil tani. Kok bisa jatuh Ustaz ke kita? Nuka berisi. Bapak-bapak, para jemaah yang terhormat, si Habil para jemaah yang terhormat, karena anak patuh itu dicarinya ternak, karena dia memelihara ternak yang bagus. Si Qabil karena dihasut iblis, dia cari ambacang nambatan bilut, ladonan lapuat, tomat nan busuk, antimun nan bungkut. Tiba di si Habil, dia cari sapi yang bagus. Bapak-bapak, ibu-ibu, bedanya orang rancak, Jawi rancak. Dikelak ke korban cari Jawi rancak. Bedanya. Lah salamu koi duit tidak tahu. Abelah mau tarangan saja. Kalau orang rancak mukonya power, muko dulu. Orang calon tu pak nak kakinya diceliak dulu tu. Muko. Ya kan? Jadi syarat orang rancak di Minangkabau mukonya power dilayang. Dagunya labah tagantung, bulu mato sambung iriam, hidung bibir asal soleh, bulu mato sampai iriam, gigi putih hitam timur, tuminya batang buang, batinya si padi, pajalanan si radio dodol, padi suri nalabian, alu katawa patah tibo, sambung itu ciri-ciri perempuan cantik di Minangkabau. Kalau memang itu ciri-cirinya, ingin kita mendapatkan kriteria yang seperti itu sampai mati tidak ada ini.
Kalau pas dicari kriteria itu tak masuk. Aku dulu kayak ibu aku setelah nikah, baru aku layak buat aku. Lagi kakak mau nampak, lagi tidak. Cuma itu udah sapun coba pakai dia. Kakak kalau jadi ada saja cek apa? Kalau yang kiranya gini-gini. Sampai hari A dia disembelih. Kalau muncul nyopat, bibirnya sumbunya tak potong, makanya aku sembelih. Semakin lagi lagi dia badannya lakinya tinggal. Baik bagaimana kalau mereka ya jamiah nyoba dia mengurus. Jadi carilah jawina untuk korban si Habil tadi diterima oleh Allah. Watlu alaihim naba bani Adam bil haqq il qarraba qurbana fatuqbila min ahadihima. Telah engkau baca ya Muhammad kisah putra Adam ketika kami suruh berkorban, yang satu diterima korbannya, yang kedua ditolak. Yang diterima siapa? Si Habil, karena dia ikhlas. Dan yang dikorbankannya yang bagus, si Habil ditolak karena dia tidak ikhlas. Yang dikorbankannya yang tidak bagus. Setelah korbannya ditolak, Habil ini termenung, Pak. Jadi manuang waduh digo macam kalau itu nampak dapat orang manuang bibirnya menggarinya tangannya itu atau manuang zikir. Kalau itu orang manuang itu manuang kakak tua. Kita tentang kawannya itu orang kakak kasih. Dan ketika kaum muslimin ada manuang putri aso. Kalau manuang putri aso, dia tidak percaya dengan kebesaran Allah, maka iblis masuk. Habil, kenapa kamu terpeluk? Korban saya ditolak. Kalau begitu kamu tidak akan bisa menikahi Akrimah. Ya itulah masalahnya, kata Habil. Ada jalan keluarnya, kata iblis. Apa? Bunuh saja adikmu. Langsungnya sampai si Habil berkata, apa katanya? La aqtulannaka, engkau akan saya bunuh. Apa jawab adiknya? Adiknya anak saleh, Pak. Dia tanggapi dengan lembut bicara kakaknya tadi. Apa katanya? Innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Bang, apa niat abang ketika berkorban? Kalau saya niat saya karena Allah. Korban yang diterima Allah itu korban orang yang takwa. Kalau kakak ingin membunuh saya tidak akan membalas. Inni akhafullah rabbal alamin. Saya takut kepada Allah Tuhan semesta. Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu, si Habil ini menjadi anak yang durhaka, tidak pernah tobat, nanti masuk neraka. Kalau ada orang berkulit hitam, rambutnya keriting, dia besar, badannya tegak, ya, membawa bendera hitam, itulah orang yang pertama masuk neraka. Jangan lupa nanti dah. Kalau masuk neraka, Pak, itu nampak ini yang lengkap. Tapi
kalau masuk surga yang diiringkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pertanyaannya, apakah kita ingin masuk surga atau masuk neraka? Kalau ingin masuk neraka, tirulah Habil berkorban, bukan niat karena Allah. Kalau ingin masuk surga, tirulah Habil berkorban, karena niatnya karena Allah. Dan itu akan terjadi sepanjang tahun, Pak, sampai hari kiamat. Ada umat Islam ini mau berkorban, Pak, tapi tidak diterima Allah. Karena apa? Tidak ikhlas. Kau dah berkorban, kau ikut satu lagi yang teman. Aku balik di dalam saya. Ikut sudah tidak dia bawa jauh aku sekarang tukar patuhnya. Kalau seperti itu dia tidak ikhlas. Dah biasa di rumah Jawi itu awak anak-anak. Kemudian dia dia lagi yang namanya aku jago kata aku melagi hari raya wajib ketipu Nabi. Jadi peserta korban itu tidak ada istimewanya. Kalau kita tiru Nabi Ibrahim kalau berkorban apa katanya? Ma qarraba laisa indi. Ya Rasul bilang dan yang berkorbannya anak berkorbankan jadi dia jual boleh. Ibrahim ini jangan pada bola manusia lagi yang kan? Tidak. Antara rumah Ibrahim tidak memperlukannya. Sipunya begini berkorbankan cuma dia berkorban. Besok dengan dia berkorban kepada lain. Kesimpang sipu dia berkorban. Jadi amal itu ikhlasnya. Ini akan terjadi. Jadi akan ada saja korban manusia ini ditolak oleh Allah karena tidak ikhlas. Bapak-bapak dan ibu-ibu kaum muslimin yang hormat, begitulah korban anak Nabi Adam. Jadi perkara dapat hidayah itu Pak, itu juga kehendak Allah. Walaupun anak Nabi kalau tidak akan dapat hidayah dari Allah, dia tidak dapat hidayah. Walaupun ayahnya Nabi, anak preman bisa saja dapat hidayah. Makanya setiap salat kita ihdinas siratal mustaqim. Jadi beruntunglah orang salat sebenarnya 17 kali meminta kepada Allah agar dibimbing menempuh jalan yang lurus. Belum lagi salat sunat. Jadi sangat rugilah orang Islam yang tidak salat. Kira-kira Pak, ada nggak orang Islam yang tidak salat di Pekanbaru? Di mana saja Bapak, ukur saja bahwa umat Nabi Muhammad. Kalau umat Nabi Musa dulu Pak, tak payah salat Jumat, dinyokkan hari Sabtu. Waktu tak payah salat itu, ikan keluar dari laut ke pantai. Ada mengumpul ikan itu tak payah salat, langsung disumpahi Allah jadi karo. Jadi karo dari orang asalnya Bapak. Kalau di Darwin coba lihat karo dari orang, dia lainnya seorang saya karo tak. Tapi kalau orang disumpah jadi karo, bacalah Al-Quran. Qiratan dan khasiin. Disumpah menjadi karo di zaman Nabi Musa, orang yang tidak pergi salat. Kalau dibikin oleh Allah seperti itu sekarang kepada kita umat Nabi Muhammad ini, tidak baik Jumat, tidak baik salat, ketika orang azan, ya kan? Yang sumpah Allah jadi karo, lah kepada banyak yang karo di Riau, lah kepada banyak yang karo di Sumatera Barat, lah kepada banyak yang karo seluruh Indonesia. Jadi Allah sangat sayang kepada umat Nabi Muhammad. Di Pekanbaru ke kota tak nampak yang orang membaca di sawah. Tapi dalam perjalanan saya ke sini dijemput
disebut oleh Ananda Tony itu nampak dari orang membaca di sawah karena ada lalu kampung. Orang membaca di sawah itu Pak, tradisionalnya kan Jawi melo ilmu atau kalau orang membaca bacaan di mana kalau Jawi itu lain punya akal. Tapi kadang-kadang cacian dari orang membaca walaupun tidak punya akal. Kalau membaca orang saja pagi itu yang pasang di orang tubuhnya lain Jawi baca sampai zuhur orang ada Allah langsung kamu petaka dan melo banyak wah petaka dan ternyata orang dan jadi kamu namanya kesalahan orang kecil orang ada memang kesalahan ada kamu orang kan orang pun disaniakan untuk salah lampialah dari baca dulu bisa dari kubang bisa makan rumput ketika istirahat orang baik ke semua sudah tu pasang logo wali membaca doa lagi waktu puasa kecil kau. Sekarang pertanyaannya, apakah yang diusulkan kerbau ini benar atau salah? Benar salah? Ah, kita boleh sehat Pak. Biko salah kecil Pak, tidak sehat Pak. Tapi yang kecil orang membaca kalau di sana sawah sekitar itu kampung tiga, tambahnya dia tak ada salah. Ada semua orang ada macam. Begitulah bahayanya kalau tidak. Sedangkan korban itu di dalam ayat pendek diseiringkan oleh Allah dengan salat. Inna kalau Tuhan punya engkau Muhammad dan umatmu termasuk kita telah saya beri nikmat yang banyak. Fasalli salatlah untukku wajah dan berkorbanlah. Seakan-akan dalam ayat itu korban itu wajib karena wajah itu fi'il amar kalimat perintah. Tapi ulama sepakat mengatakan kurban itu sunnah muakkad. Sekarang bapak-bapak kaum muslimin, apakah seseorang Islam itu sudah semuanya mau berkorban? Kalau kita lihat ibaratnya orang Islam ini Pak, untuk kepada dunia dan satunya berkorban itu menurut pada pihak bukan naik. Betul. HP-nya Android barang membeli paket setahun membeli pulsa kadang-kadang tuh HP itu ditukar balik banyak HP terbaru keluar ditaruh modelnya itu tukar HP balik sudah tuh orang Islam tentang berhenti merokok para seluruh rokok sebulan ya kan merokok taruh bisa kembali balik paket taruh bisa kebiayai berkorban tak satu acuh itu manual kemampuan itu yang tahu kita dan Allah orang lain tak ada tahu ya kan taruh balik paket taruh merokok berkorban tak satu karena kalau sudah penitia selesai menjajah bagian dalam bentuk popon di luar mana yang mau panjang ingat makin apa padahal dalam hidup ini kita terima kasih terima kasih diterima dikasih tak menerima panjang jadi kalau belanja kita setiap hari cukup bisa mampu berkorban tak satu berdosa
inna syani'aka huwal abtar, akan terputus dia. Kalau terputus kita dengan Allah, terputus dengan Rasul, itu tambah barat kuah malah putih tambah berbijak nama kabar. Bapak-bapak yang hormat, sudah kita baca sejarah korban di zaman Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim ini Pak, umurnya cukup panjang, dia sangat dermawan. Bagaimana dermawannya? Setiap hari menyediakan catering untuk menjamu orang makan. Setiap hari. Kalau jam-jam makan lagi bodoh, hanya duduk di jam-jam rumah. Oh, naik dia makan, cukup kilo bintik. Ya. Dan dia berkorban 100 hari. Dia dulu cobaan untuknya. Awak kayu dermawan, Nabi dan Rasul, tapi diuji oleh Allah. Sudah 75 tahun menikah, tak dapat keturunan. Taman-taman lah dia berdua, tapi istrinya orang bijaksana. Didekati suaminya yang termenung tadi, diurui-urui bahunya. Dari baru teman-teman ada iman berpikir. Kata Nabi Ibrahim, kita bagai-bagai akhirnya dapat anak. Aku gak seorang anak jadi, tapi laki-laki. Tapi kemudian aku jadi rasul. Tak mungkin dengan lain. Aku adalah mau propos. Tapi aku cari orang kaya serupa lain. Nikahnya jangan mudah. Abiarlah aku korban untuk lain. Korban korban perasaan. Aku cari lain bini dan kedua. Kalau aku melamarkan, siapa anak ke awak dulu si Hajir. Ibarat kampion wujud peranci ubi kayu. Maka ubi peranci itu Pak langkah awal cuma banjir menjambu. Kini ubi peranci itu tak apa-apa, tak kulai itu pucuknya ke bawah. Dimakan tak di kampion. Jadi Nabi Ibrahim mau saya dicarikan istri kedua. Ibu-ibu kalau lagi 75 tahun sudah nikah, tak dapat anak, carian lagi bini itu cerai. Bini 75 tahun, tak 75 hari apa? 75 tahun. Ya, ada lamar Siti Hajir itu untuk istri suaminya nak kedua. Nyolamar jawab Mesir. Bahasa Mesir itu tak dapat deko. Mungkin dia sudah sama dapat. Kita pindah ke bahasa Minang. Badan tuang dia dalam kabut tidak keluar siku mati. Karena ada musuh macam bulu bagi dan dua sambuangan. Sungguh tiada sampai banyak banyak iyo dalam mati saja di tahun dahulu. Inilah baru Allah sampaikan. Ajib. Mau tak kamu menjadi istri kedua dari ayah angkatmu? Jadi Siti Hajir itu anak angkat dari Nabi Ibrahim. Dia pak kalau anak angkat, nyola kadi raja karena dia pakai nyol. Apa yo sejubu? Boleh apa? Nanti boleh nikah itu anak kandung atau anak tiri? Anak angkat boleh? Ya kan? Dinikahilah oleh Nabi Ibrahim anak angkatnya Hajir tadi. Setelah menikah, bapak-bapak, ibu-ibu,
Setelah istri kedua ini diundangnya membaca, ketika akan masuk kamar pengantin, Rabbi habli minas sholihin, berilah saya anak yang saleh. Ibrahim begini, Pak, kalau masuk kamar pengantin kok tak kanan itu sebentar kedua, langsung pengantin hilang. Baca doa. Bapak-bapak, ibu-ibu kaum muslimin yang terhormat, setahun kemudian lahirlah anak, dikasih nama Ismail. Disampaikan kasih Sarah, yo bang, itu namanya anak. Mana ini ibu Sarah? Kenapa dia nangis? Suami sudah dapat anak, tapi dengan istri kedua. Tentu kasih sayangnya akan semakin mendalam kepada istri dan anaknya ini, karena istrinya yang kedua ini subur. Melihat kondisi yang seperti itu, Allah itu sangat mengetahui, maha mengetahui. Maka disuruhlah Nabi Ibrahim membawa istrinya mudanya ini pindah ke Makkah yang sekarang itu. Alun-alun orang diletakkan dekat lembah yang airnya sedikit, di pagar bukit sekeliling, dengan persiapan makanan yang minim. Belum beberapa hari beliau dengan istri barunya dan anaknya di sana, beliau dipanggil oleh Allah untuk berdakwah kembali ke Palestina. Nabi Ibrahim menangis, dia membelakang kepada istrinya, bang, abang baik ke Palestina dengan kakak atau baik berdakwah. Kata si dia, saya ke sana dipanggil Allah untuk berdakwah. Pergilah. Saya memahami profesi suami saya sebagai rasul. Jadi ibu-ibu kalau ada bersuami ustaz, diundang orang jauh-jauh semua harus dipahami. Jadi kau nak pulang kalau selingkuh, babi ini sudah sengaja tak pulang-pulang, hanya itu. Kau babi ini juga lah. Laki-laki itu mulianya Allah, babi ini lah dia dari Cina. Kalau kau panusi, jika panusi yang kau tak, babi ini lah dia kau jelek syukur. Baru Nabi Yesua seorang saja pelosok, ya kan? Akhirnya lah tu jelek, apa kurang apa nama? Dia tak ada dia kau. Apa tu mencuci baju, apa tu memasak, awak senang payah orang baik. Bapak Ibu yang terhormat yang saya muliakan, apabila Nabi Ibrahim pulang, lah sabalik tahun umurnya. Jadi saya kurang setuju kalau perempuan dikatakan lemah. Contohnya Siti Hajirin, tidak ada yang bodoh juru mudi membawa kapal, tidak butuh yang tahu. Jangan selangkah tidak sampai pancong tidak putri. Kini gagal isu ulangi, dibalik-balik baton angkar baru memasak dua dalam, diulang-ulang bak menyangkut baru tampak kilit berat. Keputusan asaan akan membuat kesengsaraan, optimis akan menjadikan masa depan cerah. Berbekalan Nabi, air kurang, balai lagi lah Siti Hajirin itu antara Safa dan Marwah mencari air. Lah berdarah inyong kalau sawahnya tu ada dia dapat sekilan rupa air itu sumbernya sudah ke anak Allah. Begitu tumitnya menghantam pasir, gemerci air keluar. Digali oleh Siti Hajar, Bismillahirrahmanirrahim, keluarlah mata air yang sekarang orang dunia Islam meminumnya sudah berapa ribu tahun tidak habis-habis. Itulah dia air zam-zam. Jadi dalam hidup ini usaha yang perlu. Ya. Walaupun awak tinggal di Pekanbaru,
ya kan? Ada dulu aja di trotoar macam kui, balai hari ini ya, balai hari ini ya. Ini masuk titik. Ini tak, walaupun di pasar lah, di kampung lah, nah, tidak semua mau tahu. Lanau hijau atau masuk hijau. Jadi usaha orang. Siapa yang kami jadi usaha coba? Kalau tak datang, tak kayu lagi honor orang kecewa. Kacau ngaji ke tempat awak, tak datang sekali. Jadi oh baik. Itulah dia sekali berusaha. Lapulang suami kau dipuji anak kau yang lain saleh, ternyata dia pula adik diberi dia anak yang robo Nabi Ibrahim kau diuji. Aduh, walaupun nyoba murah, nyoba tapi jadi syarat kui hari raya kurban, ini diuji dia Allah. Coba disuruh Nabi anak. Malam pertama mimpi, malam kedua mimpi, malam ketiga mimpi disampaikan ke orang rumah. Karena awak suami istri itu jual lagi yang tak, ya kan? Awal mengkodak tabat karena lagi yang mengkodak ukur ada awal. Jadi kalau ada persoalan kita suami istri, bayo-yo awak jangan tajam memutui karena meledo. Karena istri itu terakhir dia diciptakan oleh Allah dari tulang rusuk yang kiri. Ketika bapak dulu menikah kan bahasa yang dua menjadi merapulai anak dari awak sebelah kita, awak sebelah suwo. Ada orang anak daro di merapulai bakal dia tulang sakit, bakal kurangnya sawahnya, siku ikan siku pulari, sama tajalo kagoyo, cie bulan cie matahari, sama bacayo kagoyo. Ada istrinya mungkin mimpi kau mulai lomba, jadilah dulu. Adi benarkan pula usulan istri, tapi malam nanti berulang mimpi ini lagi. Hati-hati sudah menyampaikan awak umurnya sebagai tahun baru. Dicari kata-kata yang pas, yang mendidik, yang tidak merupakan paksaan. Apa kata Nabi Ibrahim kepada anaknya? Falamma balagha ma'ahu as-sa'ya, maka tatkala Ismail sesudah sampai umurnya pandai dia berusaha, qala ya bunayya, kata Nabi Ibrahim, wahai anak buah hati ayah, buah hati limpo wakurungkan ini lakukan cinta bintang sumarah perhatian. Kalau anjur dan orang balaannya obat diri sadar tubuh petang pagi. Nah, ayah bermimpi lambai malamnya. Dalam mimpi itu ayah disuruh menyembelih kau. Fanzur mazara, bagaimana pendapatmu? Nah, dia diberi oleh Allah anak yang saleh. Apa jawaban Ismail tadi? Qala ya Allah satajiduni insya Allah akan mendapati saya. Cuma perintah nakoya agena pertama kami kaki detangan nakoare are supaya mojan main kelepar. Nan kedua sah bisawaya kajak-kajak jalan karena darah ibu watiana amalku. Nan ketiga tuntuitlah muka jauh kayu ketika mandalin supaya jadi buah yang terjadi. Nan kape asal lah bisa kajak-kajak supaya dia bocah putri. Ambo ada orang banyak contoh namanya Fadli, tinggal di Cakung Jakarta, kulitnya hitam, minyak teh, banyak itu pak, matanya
mimpi serupa Nabi Ibrahim nak. Untuk korban tahun kini ampe balik ampe ko patli nang kadidabiah na laiga badagiang nang paliang gagak. Mungkin yo ndak kaperang gambar Pak. Itu ya ayah kalaiga puak yo. Umur ayah lah 71 lah petuik mati yo. Ko ayah sedidabiah banget. Aja ya. Sekarang bukan anak disuruh sembelih lagi, tapi binatang. Kalau jadilah Ismail itu didabiah lupa, tak pasal apa mendabiah anak dia tahu. Yo kalian mau, kau awak mendabiah. Falamma aslama wa tallahu lil jabin, maka tatkala keduanya sudah berserah diri kepada Allah, Ibrahim sudah bulat tekad menyembelih, anak sudah patuh kepada ayahnya, istri sudah izin. Fan wa nadainahu ayya Ibrahim, kami menyeru Ibrahim. Qad sadaqta ru'ya inna kadzalika najzil muhsinin. Engkau mau melaksanakan perintah saya walaupun dalam mimpi. Ibrahim, itu hanya sekadar ujian. Inna hadza lahuwal bala'ul mubin. Itu ujian saja Ibrahim. Tidak sebenarnya. Saya percaya engkau lebih cinta kepada saya daripada cinta kepada anakmu. Wa fadainahu bizibhin azim. Saya tebus anakmu dengan kibas yang besar. Wa tarakna alaihi fil akhirin. Aku tinggalkan nama baikmu untuk dibaca oleh orang belakang. Kadzalika najzil muhsinin. Inilah pembalasan saya kepada orang yang suka berbuat kebaikan. Salamun ala Ibrahim. Selamatlah engkau Ibrahim. Innahu min ibadinal mu'minin. Sesungguhnya Ibrahim itu hambaku yang benar-benar beriman. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, ibu Sarah yang sabar tadi, bu, umurnya lalabih 200, haid nyoba dia. Wajahnya bentuk orang umur 9 balik, hamilnya dapat anak laki-laki, dia nama Ishak. Ishak kula ladang babini dapat anak Yakub. Yakub ko babini banyak anaknya ke bawah Yusuf dan sampai kepada Isa alaihi salam. Bapak-bapak, ibu-ibu, seluruh anak-anak Nabi Ibrahim dengan Siti Sarah yang telah tua itu semuanya jadi nabi. Ya kan? Jadi ibu-ibu sabar salah kok babini suami jadi tiru Siti Sarah tu. Ini terangkan ibu tu. Ambo tak masuk apa-apa kalau menyuruh ibu sabar. Mudah-mudahan Allah mengganti dengan yang lebih baik apa yang kita korbankan untuk jalan Allah. Itulah tausiah kita bapak-bapak waktu Isa masuk karena dulu sawah nak dibaca celai sudah Isa tu. Ambo lah ambo jamak salat ambo tadi. Maka ambo menutup acara ko salah kapak ibu ambo minta maaf. Salah kapak pengurus masjid raya ambo minta maaf. Lima makan sehari. Oh iya. Tadi ambo lah makan di Bare Solo. Ya kan? Lakanya. Jadi ambo pai bapak-bapak ibu-ibu, ko ado ambo salah maafkan ambo ya Pak. Jangan disumpah yang bola sudah bini bola mati tempat sumpah ambo. Ya kan? Malang nasib ambo. Doakan ambo sehat dapat jawab katamu balik di masjid raya dan di dalam surga nanti. Amin ya rabbal alamin. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.